Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'na bi'ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaminu utawi kang nomor 8. An-nazar'a iku sak temene apa gogo tanduran idza nabata nalikane merujuk apa zar fir rabi'i ing dalem mangsa rendeng musim semi yakunu mongko ana sahibuhu sapa wong kang duweni zar masruron iku wong kang den bungahaken bi imbatihi kelawan merujuki zar fir rabi'i ing dalem mangsa rendeng. Waman lan utawi sapane wong lam yazra iku ora nandur sapa man yakunu mongko ana sapa man nadiman iku wong kang getun bi adami zar'ihi kelawan ora anane tanduran man. Artinya bahwasanya musim semi itu serupa dengan hari kiamat kalau ditinjau dari 10 sisi, maka yang 8 adalah bahwasanya tanaman itu pada ketika tumbuh di musim semi, musim rendeng jare wong Jawa, mongko orang yang mempunyai tanaman tersebut akan merasa gembira, merasa senang apabila tanamannya itu tumbuh. Lah, sebaliknya barang siapa yang tidak bercocok tanam, maka dia akan merasa kecewa, akan merasa getun. Apa getun itu ya? Menyesal. Dia akan merasa sangat menyesal karena dia tidak punya tanaman. Pada ketika dia melihat teman-temannya, saudara-saudaranya banyak yang panen akibat tanaman-tanaman yang ia tanam dahulu pada musim semi, sekarang mereka panen. Lah, orang yang tidak punya tanaman, dia tidak akan panen. Dia tidak akan pernah bisa memanen, maka dia akan merasa menyesal sekali. Kenapa dulu saya tidak ikut bercocok tanam? Seandainya saya dulu ikut bercocok tanam seperti teman-temanku, saudara-saudaraku ini, aku kan sekarang bisa memetik hasilnya, memetik buahnya. Lah, fakadzalika mongko kaya mengkono iku kaya mengkono zar'un idza nabata bir rabi yaumun nusyuri utawi dina kiamat idza ukrima nalikane den mulyakaken al-abiduna sapa wong kang ahli ibadah kabeh bi ujuril ibadati kelawan ganjarane pira-pira ibadah wa ta'ati lan pira-pira pengabektian. Fayandimu moko getun man sapa wong lam yazra kang ora nandur sapa wong bizar itu ati kelawan
bibadri taati kelawan winih ketaatan wal ibadati lan pira-pira winih ibadah. Demikian juga halnya hari kiamat nanti. Maka pada ketika orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang senang melaksanakan ketaatan pada ketika hidup di dunia, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kemanasan, mereka tidak panas. Yang lain kebingungan, mereka tidak bingung. Yang lain sulit, susah sekali pada ketika melewati Shiratal Mustaqim, bahkan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli melaksanakan ketaatan, mereka dengan lancar. Bahkan ada sebagian yang bagaikan lari-lari kecil, ada yang bagaikan lari sekencang kuda perang, ada yang larinya secepat kilat, dan lain sebagainya. Mereka sama-sama bergembira, mereka merasa mulia dan dimuliakan akibat pahala-pahala ibadah dan ketaatan yang mereka kerjakan pada ketika hidup di dunia. Sebaliknya, orang-orang yang tidak melakukan ibadah, orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak sedekah, tidak mengeluarkan zakat, padahal mereka mampu, maka orang-orang seperti ini akan merasa gelisah, akan merasa menyesal. Kenapa dulu tidak menyebarkan benih-benih ketaatan? Kenapa aku dulu tidak sholat? Nah, enak memang orang-orang sholat, dia melungker, ngilur, ngelidur, ngipi. Enak memang. Pada ketika orang-orang Islam pada saat bulan Ramadan merasa lapar, haus, susah, payah, masyakat, dia enak makan, enak minum, enak sedat-sedet, enak memang pada ketika di dunia. Tapi kelak pada ketika di akhirat mereka akan merasa menyesal. Kenapa dulu aku tidak puasa? Kenapa dulu aku tidak sholat? Kenapa dulu aku tidak membayar zakat? Kenapa dulu aku tidak bersedekah kepada orang-orang fakir miskin? Kenapa aku dulu tidak ngaji? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wattasi'u utawi kang nomor 9. Annama sak temene apa perkara zarokta kang nandur sira fi faslil kharifi ing dalem musim ketiga, musim rontok, tarfa'u iku bakal dhuwur apa tanduran, tarfa'u iku bakal dhuwur gede fir rabi'i ing dalem mangsa rendeng, mangsa semi. Zalika syai'u apa mengkono-mengkono perkara. Artinya yang kesembilan adalah jika engkau menanam sesuatu pada musim gugur, maka tanaman itu akan menjadi tumbuh besar pada musim semi. Fakadzalika maka kaya mengkono-mengkono tanduranira ing dalem mangsa ketiga, dhuwur ing dalem mangsa semi. In amilta lamun ngamal sapa sira, nglakoni sapa sira fid dunya ing dalem dunya khairon ing kebagusan, wajatta mongko nemu sapa sira fil akhirati ing dalem akhirat khairon ing kebagusan. Wa in saron lan lamun ana apa kelakuan iku ala, amal iku ala, fasyarron moko ala. Li anna dunya krana sak temene apa dunya mazra'atul akhirati iku nggon tandurane akhirat, ladang akhirat. Begitu juga nanti pada ketika hari kiamat. Apabila kalian beramal pada ketika hidup di dunia, beramal kebaikan, beramal amal yang soleh, maka kalian akan menemukannya di dalam akhirat sebagai balasan yang baik pula. Akan tetapi apabila amal kalian, amalmu pada ketika di dunia itu buruk, amalnya jelek, maka di akhirat pun kalian akan menemukan balasan yang jelek. Kenapa?
Li'anna dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya akhirat. Artinya dunia itu adalah ladang akhirat. Barang siapa yang menanam pada ketika hidup di dunia, kelak akan menuai hasil di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar menanam kebaikan-kebaikan, benih-benih kebaikan ketika hidup di alam dunia, dan kelak di akhirat akan menuai, memanen balasan-balasan yang baik pula dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.